Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari observasi laboratorium kimia fisika yang beranggotakan oleh saya sendiri, Arsyadila Maharani, dengan NIM 24036154, dan rekan saya, Bayu Dwi Putra, 24036077, dan Sansa Aulia Sibuan, 24036147. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. K3, laboratorium kimia. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 harus diupayakan bagi seluruh bidang kerja maupun pendidikan, salah satunya di laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan tempat penelitian dan percobaan yang berpotensi menimbulkan suatu kecelakaan. Standar laboratorium ISO atau IEC 17025/2017 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini mencakup segala aspek operasi laboratorium, termasuk manajemen mutu, prosedur teknis, dan pemastian validitas hasil pengujian serta kalibrasi. Diterapkan secara luas oleh laboratorium di seluruh dunia. ISO IEC 17025/2017 membantu memastikan bahwa laboratorium menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan, serta mematuhi prinsip-prinsip manajemen yang diakui secara global. Baiklah, Laboratorium Kimia Fisika UNP terletak di lantai 3 Laboratorium Kimia Universitas Negeri Padang, tepatnya di depan Laboratorium Kimia Dasar dan di samping Laboratorium Kimia Anorganik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berikut jadwal pemakaian laboratorium kimia fisika. Kapasitas ruangan. Meja laboratorium kimia fisika berjumlah 12 buah dengan kapasitas atau daya tampung mencapai 35 orang. Kondisi fisik memiliki jendela dan ventilasi yang cukup, wastafel yang berfungsi, dan pencahayaan lampu yang telah terbantu oleh jendela juga. Selanjutnya SOP laboratorium. Aturan penyimpanan bahan-bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia ditempatkan dalam lemari secara terpisah untuk masing-masing bahan kimia dengan sifat-sifat yang berbeda. Yang kedua, bahan kimia yang bersifat asam dan basa letaknya pada rak yang bawah. Yang ketiga, bahan kimia cair simpan di paling bawah dan diberikan pasir. Yang keempat, penyimpanan berdasarkan abjad untuk mempermudah dalam mencari zat. Yang kelima, cek label pada botol bahan kimia sebelum memindahkan. Ambil hanya sejumlah bahan yang dibutuhkan untuk percobaan. Yang keenam, botol berukuran besar simpan di rak paling bawah. B. Tata tertib laboratorium. Yang pertama, pengguna laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium serta alat pelindung diri atau APD lengkap. Yang kedua, tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman, merokok, dan berhias di laboratorium. Yang ketiga, pengguna laboratorium tidak diperbolehkan bercanda selama praktikum. Yang keempat, mematuhi standar kerja di laboratorium. Tidak diperkenankan berkeliaran di luar lingkungan laboratorium dengan menggunakan jas laboratorium dan membawa alat laboratorium tanpa izin. Yang keenam, apabila mengalami kondisi yang tidak aman, kecelakaan atau kerusakan alat, segera melapor kepada petugas laboratorium. Selanjutnya, ruang-ruangan di laboratorium kimia fisika. Yang pertama ada ruangan alat, ruangan persiapan, ruangan PLT, dan ruangan asisten. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sansa. Kepada Sansa disilakan.
Selanjutnya pemeriksaan keselamatan. Pemeriksaan keselamatan yang dibutuhkan pada saat laboratorium adalah sarung tangan, masker, kemudian adalah sepatu tertutup, pelindung mata, tes laboratorium. Selanjutnya ada yang ditemukan di laboratorium fisika yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu. Daripada Bayu, silakan. Baik, selanjutnya alat-alat yang dapat ditemukan di labor kimia fisika. Yang pertama itu ada foam hood atau lemari asam. Kedua ada tempat penyimpanan bahan. Tiga timbangan. Dan keempat lemari es. Selanjutnya peralatan praktikum labor kimia fisika. Pertama ada labu ukur, spatula stainless steel, lampu spiritus, Erlenmeyer, cawan porselen, mortar pastel atau kayu dan lumpang, botol semprot, klem biuret, statis, biuret, kufet dan rak kufet, batang os, tabung reaksi, pengaduk L, rak tabung reaksi, dan neraca analitik. Selanjutnya perbandingan kondisi fisik labor kimia fisika. Yang pertama dari segi ruangan. Ruangan di Universitas Negeri Padang terlihat cukup kecil dan cukup gelap. Sedangkan di Universitas Houston Inggris lebih bersih dan lebih besar. Selanjutnya dari segi foam hood atau lemari asam. Berdasarkan observasi kami, foam hood yang ada di Universitas Negeri Padang Labor Kimia Fisika terlihat sedikit berkarat, sedangkan di University of Washington USA tampak lebih bersih. Terakhir dari segi wastafel. Berdasarkan hasil observasi kami, wastafel yang ada di labor kimia fisika UNP ada beberapa yang tidak berfungsi dan sedikit kotor. Sedangkan di Universitas of Exeter tampak terlihat bersih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sansa dan Bayu yang telah menjelaskan. Dengan berakhirnya materi kami, maka berakhir pula presentasi kami. Saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.